Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami muliakan para kiai, para pengasuh, bunyai, ustadz, ustadzah, para gus, para duriyah ya, dan para santri semua ya. Juga pemateri yang ada di depan ini. Mohon maaf saya agak telat tadi, naik busnya terlambat ya. Oke, langsung ya. Alhamdulillah saya ini hari ini ketiga kalinya saya ke Tebu Ireng untuk bicara atau untuk diskusi tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Pertama dulu di sini sebelum Covid di Ma'had Ali dan sekarang di sini lagi. Sebetulnya koneksi saya dengan Tebu Ireng itu nggak jauh ya, karena adik saya pernah sekolah di sini di Madrasatul Quran depan situ. Kakak saya pernah ngajar di Aliyah sebelum jadi dosen dan sekarang jadi lain lagi. Cak Tain ini juga saudara saya. Dari mbah itu ketemu gitu ya, meskipun beda desa ya. Jadi mbah saya dengan mbahnya Cak Tain saudara gitu. Tapi beda desa karena menikah dengan orang di desa lain gitu. Ya. Alhamdulillah jadi tokoh dan jadi kiai di sini ya, senior. Dan dulu ada adiknya Pak D saya yang kuliah di sini, sekolah di sini, kuliahnya di Jogja, namanya Pak Faisal ya, Ahmad Faisal. Sekarang jadi dosen di Unisma Malang ya. Jurusannya juga tafsir hadis sesuai dengan fokus di pesantren ini ya. Yang kedua, alhamdulillah saya merasa ya dapat barokah Allah dengan meneliti Mbah Hasyim. Tepuk tangan semua ya. Barokahnya apa? Pertama saya bisa S2 gratis dibiayai ya. Kemudian setelah itu S3 ya, S2 istri baru S3, ya S2 istri baru S3 ya. Dan tesis saya itu diterbitkan dalam dua bahasa Inggris, aslinya bahasa Inggris itu diterbitkan di Jakarta, kemudian yang bahasa Indonesia diterbitkan di Jogja, terus di Jakarta dan di sini ya. Jadi diterbitkan oleh banyak pihak ya. Alhamdulillah ya, ilmu harus kita wakafkan ya, untuk banyak orang ya. Dan salah satunya oleh Kementerian Agama diedarkan ke seluruh pesantren, seluruh madrasah ya. Alhamdulillah ya, sehingga Mbah Hasyim track recordnya atau petuah-petuahnya, langkah-langkahnya banyak yang mengikuti ya, banyak yang menjadi inspirasi banyak orang. Di sini itu harus menjadi pusat studinya ya, harus banyak digali lagi, dan karena kita membedah buku ini ya, buku ini itu spesial karena dua bahasa Indonesia dan bahasa Arab, yang itu pas untuk pesantren ya kan. Kalau pesantren belum bahasa Arab kan belum masuk surga ya, istilahnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi semua bahasa itu bahasa Allah ya, ya terutama bahasa Arab ya. Oke, saya membedah buku ini sekaligus mengingat buku yang saya tulis ya. Kira-kira apa bedanya dengan buku saya, apa tambahannya gitu. Karena saya hampir hafal buku saya. Yang di depan ada pengantar dari Pak Yai, Pak Yai Kikin ya. Itu disebutkan, yang itu baru ya, baru saya ketahui. Beliau berikrar di
di depan multazam dengan 6 sahabatnya seluruh dunia, 6 negara berbeda untuk memerdekakan negara masing-masing. Ini suatu yang sangat penting untuk diingat ya, bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia, Mbah Hasyim sudah berikrar untuk memerdekakan Indonesia. Tepuk tangan ya untuk kita semua sebagai murid-muridnya ya. Artinya apa? Kita semua sebagai muridnya harusnya lebih fanatik lagi terhadap kemerdekaan Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati dan nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya kan? Nah, caranya gimana kalau Mbah Hasyim dulu mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan dengan nyawa, dengan darah, dengan senjata, dan dengan diplomasi, dengan doa juga. Nah, kita ini lawannya siapa? Kita lawannya itu nggak kasat mata, nggak kelihatan. Kalau dulu lawannya Belanda dan Inggris yang datang di laut ya, pelabuhan Surabaya itu kan, mau masuk gitu kan. Sekarang ini lawannya lain, lawannya nggak kelihatan. Ya lawannya itu ya pengaruh-pengaruh global yang negatif ya, dan itu jauh lebih buruk. Saya sekarang kan di prodi namanya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jadi saya lompat jalur dari sejarah kebudayaan Islam, karena dapat beasiswanya di bidang ilmu kesejahteraan sosial ya saya ikuti aja. Yang penting dapat gratisan gitu kan. Yang ngasih pemerintah Kanada ya. Itu termasuk barokahnya Mbah Barokatullah ya, dari meneliti Mbah Hasyim. Saya akan bicara 3 hal aja. Yang satu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yes. Kalau sejarah itu kan masa lalu ya. Masa kini kita sekarang ini, dan gimana sih masa depan kita setelah kita melihat masa lalu dan merefleksikan untuk masa kini. Kalau kita lihat Mbah Hasyim, beliau itu ketika di Mekah itulah 7 tahun, itu masa perkembangan intelektual yang paling pesat. Meskipun di sini sudah mulai, dasarnya pasti sudah di Indonesia atau di Jawa, di berbagai pesantren yang sudah tua-tua itu, misalnya pesantren Langitan, Sidogiri, pesantren, bahkan konon katanya itu satu perguruan, satu pesantren dengan Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah di Saleh Darat di Semarang sana. Tapi saya nggak bisa melacak itunya, sumbernya itu ya. Jadi Mbah Hasyim ini secara intelektual masa remaja, masa pemudanya itu ketika dunia sedang mengalami kesuraman, suram banget. Apa suramnya itu? Terjadi perang di Eropa. Perangnya itu antara Kristen dan Kristen, bukan antara Kristen dan Islam, antara Jerman dan non Jerman, ya kan? Eropa Barat dan Eropa Tengah agak ke timur gitu. Tapi akhirnya Rusia juga ikut melawan gitu. Tidak untungnya Kesultanan Islam yang diwakili oleh Turki Utsmani itu berpihak pada Jerman, yang awalnya memang menang, awalnya memang menguasai seluruh Eropa, tapi pada akhirnya kalah. Kalahnya kenapa? Ya karena mereka sumbernya lebih banyak ya. Amerika itu masih fresh, ibaratnya kalau petinju gitu belum dapat pukulan apa-apa, terjun ke medan perang, fresh gitu ya. Dan lewatnya nggak lewat darat, lewat laut ya, karena Eropa kan dikelilingi oleh laut ya. Lewat laut, lewat Afrika, lewat negara Muslim yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Lewat Afrika Utara, baru masuk lewat Italia, baru menggempur Jerman. Yang Inggris lewat utara dan lewat barat.
Intinya apa? Bahwa ketika Mbah Hasyim sekolah ngaji di Masjidil Haram, kuliah di Masjidil Haram, itu pasti pengaruh global itu dirasakan oleh para mahasiswa, para santri di sana. Terjadi penurunan dunia Islam. Ya, bahasa Inggrisnya itu the downfall of Muslim Empire. Jadi kehancuran sehancur-hancurnya negeri Muslim. Sampai akhirnya ketika Mbah Hasyim di Indonesia, ya dulu belum ada Indonesia ya, dulu namanya Hindia Belanda, itu Saudi memerdekakan diri dari Turki Utsmani menjadi kerajaan Saudia, ya. Dan negara-negara lain itu sebagian dijajah oleh Eropa, Prancis, Inggris, ya. Ini yang membentuk karakternya Mbah Hasyim. Karakter apa? Pahitnya dunia yang terpecah-pecah, galaunya umat Islam di bawah kendali asing. Asing waktu itu belum ya. Asing dan asing ya, asingnya belum ya, asing ya. Di sini adalah Eropa. Karena apa? Karena Eropa sudah maju lebih duluan teknologinya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, iptek. Dengan revolusi industri abad ke-17 sampai abad ke-19 itu mereka lebih duluan, sehingga apa? Ekonominya lebih maju. Dari ekonominya itu kemudian mereka membuat peralatan perang yang lebih maju untuk mengalahkan, membunuh orang lain. Di timur ada Jepang juga yang menjadi sekutunya Jerman. Intinya apa? Di sini kan judulnya kan Pemersatu Umat Islam Indonesia. Cocok judulnya, sangat cocok. Kenapa? Karena sebetulnya concern utama, fokus utama Mbah Hasyim itu adalah persatuan umat Islam. Karena apa? Karena sejak remaja beliau sudah merasakan pahit getirnya perpecahan dunia Islam. Jangan sampai umat Islam di Indonesia, bangsa Indonesia terpecah-pecah seperti di negara Arab. Negara Arab itu bahasanya sama, bahasa Arab, tetapi negaranya beda-beda kan? Berapa ribu, berapa puluh negara. Indonesia sebaliknya, ya kan? Bahasanya beda-beda, tapi negaranya sama, yaitu Indonesia. Bahasanya ada bahasa Jawa, ada Sunda, ada Batak, maksudnya subbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa yang baru diintrodusir kan, dari Melayu kemudian diajarkan di sekolah-sekolah menjadi bahasa nasional. Tapi sebetulnya aslinya itu bahasa daerah gitu. Indonesia bahasanya banyak menjadi satu, di Timur Tengah bahasanya satu menjadi beragam negara, terpecah-pecah. Sampai sekarang tidak akur kan satu dengan yang lain, sehingga mudah sekali dikalahkan Israel, dikalahkan mana lagi gitu ya, karena tidak bisa bersatu. Mbah Hasyim itu punya sangat penting ya dalam memersatukan umat Islam di Indonesia, dan sekaligus menjadi istilahnya jembatan pemersatu dengan non santri. Ya, kalau meminjam istilahnya peneliti Amerika Clifford Geertz yang itu dari masyarakat, di Indonesia itu kan ada 3 varian ya, abangan, santri dan priyayi, dan kemudian non Islam gitu kan. Sebetulnya abangan dan priyayi itu juga varian Islam ya kan, atau nasionalis dan religius. Mbah Hasyim ini menjadi tokoh pemersatu tidak hanya umat Islam sebetulnya, tapi bangsa Indonesia. Ya, misalnya di sini kan disebutkan mengenai perang di Surabaya. Ya, fatwa jihad. Fatwa jihad meskipun bahasanya itu bahasa mungkin sekarang agak ngeri ya. Jihad itu biasanya
terkait dengan terorisme ya. Ya. Kalau sekarang ya banyak orang yang mensalah tafsirkan jihad, padahal jihad itu kan makna aslinya kan bersungguh-sungguh ya. Belajar itu termasuk jihad, ya kan? Kerja itu termasuk jihad. Di sini jihad di sini adalah perang melawan penjajah asing, dan tidak hanya umat Islam saja, bahu membahu dengan kelompok nasionalis, kelompok non-Islam. Itu yang masa dulunya. Masa sekarang, kira-kira apa yang bisa kita pelajari atau kita refleksikan dari apa? Dari legacy atau warisan Mbah Hasyim. Di buku saya, tapi di sini kayaknya enggak dicantumkan ya. Tapi enggak apa-apa. Mbah Hasyim itu termasuk menurut saya ya, saya labeli dengan tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mungkin orang lain bilang tradisionalis ya, tapi ada yang enggak suka kata itu, yang sangat progresif. Kalau enggak bisa dibilang dalam tanda petik sedikit liberal. Buktinya apa? Buktinya di pesantren lain itu masih mengharamkan bahasa Indonesia, di sini sudah diajarkan bahasa Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya santri-santri lulusan Tebu Ireng itu bisa berkiprah secara nasional. Mereka masuk ke dunia politik, masuk partai NU, masuk P3, itu nyaman-nyaman aja karena punya bahasa yang sama. Kedepannya gimana? Kalau dulu bahasa Indonesia itu kan memang penting sampai sekarang. Kedepannya kita perlu meniru Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ini nulisnya dalam bidang apa? Dalam bahasa apa? Bahasa Arab kan? Ya, kita juga harus meniru itu. Bahasa kosmopolitan, bahasa dunia. Bahasa dunia zaman itu adalah bahasa Arab. Sekarang ditambah bahasa Inggris. Kalau perlu bahasa Cina. Jadi negara-negara yang ekonominya maju ya kita harus belajar gitu. Jangan ngiri ya. Jangan ngiri, dan kita harus belajar dari manapun. Karena zaman keemasan Islam Abbasiyah pun ilmu-ilmu dari Yunani dalam bahasa Aramaik ya, itu juga diterjemahkan dalam bahasa Arab ya, dan dipelajari gitu. Itu yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, ilmu matematika, ilmu hitung. Mungkin di pesantren lain itu belum begitu diterima atau enggak terlalu menjadi fokus. Tapi di sekolah Tebu Ireng yang saya tulis di buku saya itu diajarkan. Akhirnya artinya apa? Bahwa alumni pesantren Tebu Ireng itu bisa berkompetisi dengan teman-teman dari Saintek gitu kan. Termasuk profesor teman saya di sebelah ini ya. Dulu dari SMA ya, Mas. Dari SMA ya, meskipun pada akhirnya ke studi Islam, tapi bisa berkiprah secara nasional, bahkan internasional, dengan bahasa internasional. Ini penting ya, untuk pesantren Tebu Ireng dan mungkin pesantren alumni Tebu Ireng, jangan alergi dengan bahasa kosmopolitan, dengan bahasa yang, karena tadi saya katakan semua bahasa itu sebenarnya milik Allah, ya kan? Hanya kita yang melabeli ini bahasa kafir, ini bahasa Islam ya. Dulu ada teman saya waktu aliyah itu atau sanawiyah, kamu jangan belajar bahasa Inggris, masuk neraka. Kalau mau masuk surga, karena bahasa di surga itu bahasa Arab katanya. Ya, mungkin ya enggak seperti itu ya. Nanti di akhirat itu ya bahasanya bahasa yang sama gitu. Ya, mungkin enggak bahasa Arab, enggak bahasa Inggris, tapi bahasa yang bisa bahkan bahasa tubuh kan. Jadi tangan yang bicara, mata yang bicara, itu berarti apa? Bahasa tubuh. Seperti coding gitu. Itu ada rekaman di tangan kamu dulu ngapain dengan tangan kamu kan? Jadi bukan bahasa manusia lagi, bahasa tubuh ya kan? Bahasa Indonesia, matematika. Maka sekarang kalau Tebu Ireng punya tren sains,
itu menurut saya itu sudah mengejawantahkan atau melanjutkan dari visi misi Mbah Hasyim. Ada Transign kan di sini, ada SMK yang DKV ya, yang medsos ya kan, teknologi informasi itu penting karena dakwah sekarang nggak hanya dakwah konvensional, tapi juga dakwah lewat internet. Pokoknya artinya bahwa kita jangan sampai ketinggalan zaman. Seperti Mbah Hasyim, zamannya berubah ya kita harus ikut berubah. Ya, jangan alergi perubahan. Tetapi yang lama yang baik tetap diteruskan. Ya. Apalagi kira-kira yang bisa kita pelajari dari Mbah Hasyim? Oh ya, mengenai sistem pembelajaran di sini. Ya, dulu sistem pembelajarannya adalah high class atau tingkat tinggi. Ya. Jadi santri-santri yang pintar, yang senior itu dikumpulkan jadi satu, digembleng oleh Mbah Hasyim. Dan ada diskusi di situ. Ya. Sistem setoran dan diskusi seperti Bahsul Masail gitu. Ini pasti harus dilanjutkan, ya kan? Makanya di sini ada Mahat Ali, ya kan? Ada Unhas, gitu kan? Itu harus menjadi legacy atau warisan Mbah Hasyim yang harus diteruskan. Ya. Apalagi, saya pernah membaca tulisannya Mbah Hasyim di majalah Masyumi atau Miyai Masyumi kalau nggak salah. Dan saya membacanya di Cornell University di Amerika ya, waktu saya penelitian. Mbah Hasyim itu pernah menulis mengenai pentingnya pertanian. Meskipun beliau seorang ahli agama, menulis pentingnya pertanian. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai orang di pesantren, ilmu dunia dan ilmu akhirat itu menyatu, ya kan? Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya itu jembatan gitu. Jangan lupakan real ekonomi yaitu pertanian. Ya kalau sekarang ya selain pertanian apa? Industri teknologi, bisnis lewat internet dan lain-lain. Ya, dakwah lewat digital, ya kan? Di samping juga mungkin usaha-usaha pertanian terpadu tetap harus dilakukan. Ya, saya nggak tahu nanti caranya gimana di pesantren ini kalau ingin menghidupkan warisan Mbah Hasyim dalam bidang pertanian dan perikanan gitu, atau real ekonominya, ya. Sekarang di Kemenak itu kan ada program namanya One Pesantren One Product. Ya kemarin di UIN juga ada itu pameran produk-produk dari pesantren. Dan saya lihat di YouTube itu tidak hanya di Jogja, di Jawa Barat juga ada. Kayaknya itu program nasional ya. Ini penting sekali bahwa manusia itu ya kita semua ya, kalau meninggalkan dunia real, dunia bisnis, dunia pertanian, ya akhirnya jadi seperti Hamas itu, ya dikuyo-kuyo sama Israel, ya kan? Karena apa? Begitu diputus airnya, diputus listriknya, mati. Ya. Ya kenapa kemarin menyerang gitu ya? Mungkin karena ditindas terus ya. Tapi kan harusnya strategis gitu. Kuat dulu secara ekonomi, kuat dulu secara militer, baru kita bisa melawan gitu. Jangan melawan dengan apa istilahnya ya, bunuh diri gitu. Kita melawan, sosok melawan, tapi akhirnya rakyat kena semua gitu. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, keleleran semua, ya mati semua ya kan. Mbah Hasyim dulu waktu di Surabaya apa begitu? Enggak. Perang gerilya, enggak langsung frontal, ya kan? Karena mereka pakai meriam, ya kan? Meriam itu katanya ya, itu tulisannya Jankok, JANKCOCK, Jankok. Tapi karena orang Indonesia, orang Jawa Timur itu
nggak bisa baca Belanda. Woi, itu ada tank, ada jancuk, nah gitu. Padahal itu tulisannya Jankok, ya kan. Maksudnya apa? Tang itu kan besar dan bisa sekali meletus mungkin ribuan orang bisa meninggal. Ya, minggir dulu. Perang gerilya kota. Makanya Jenderal Malabi itu apa? Terbunuh kan? Jangan-jangan yang membunuh itu orang Madura itu, bawa celurit gitu ya. Dari belakang gitu. Kita nggak tahu itu terbunuhnya gimana. Tapi konon katanya itu ya tidak satu banding satu gitu. Karena apa? Perang gerilya kota. Dan itu kemudian diikuti oleh Jenderal Sudirman waktu Belanda masuk ke Jogja. Dulu kan pemerintahannya ibu kota dipindah ke Jogja kan. Terus lewat Maguwo mereka perang gerilya. Gerilya itu tidak hanya gerilya kota tapi gerilya sampai ke hutan-hutan. Seperti ini. Jadi kita harus punya siasat melawan yang asing. Kalau kita nggak bisa melawan, ya kita merangkul gitu kan. Kita mengikuti, kita mencontoh gitu kan. Jangan sampai kita a priori antipati, mereka sudah maju kemana, kita masih di sini gitu. Akhirnya gelagapan sendiri seperti Turki Utsmani yang pada akhirnya kalah gitu kan. Ya tapi kita nggak perlu menyesali karena memang dunia begitulah ya. Katanya kekuasaan itu digilirkan. Terakhir ya, kita sebagai santri, sebagai guru murid-muridnya Mbah Hasyim ya, baik itu yang langsung ketemu maupun membaca bukunya itu juga muridnya. Seperti saya menganggap muridnya juga. Maka kita perlu apa sih yang bisa kita lakukan? Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Kira-kira apa yang dari kita masing-masing itu, kelebihan apa yang bisa kita kembangkan? Kita ini minat dan bakatnya, potensinya di mana, itulah yang menjadi ciri khas Anda masing-masing dan menjadi kelebihan Anda, mungkin sumber maisha Anda, sumber ekonomi Anda, ya, sumber pride, ya, pride Anda atau Anda merasa bangga dengan itu dan bermanfaat bagi yang lainnya, ya gitu kan? Karena sebetulnya khairun nas anfa'hum linnas. Sebagai manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, terakhir saya ya apresiasi dengan buku ini dan saya menganjurkan beli dan baca. Harus beli biar biar yang nyetak nggak rugi ya. Dan baca biar kita terbuka pikirannya. Mbah Hasyim kalau nggak baca kitab nggak bisa menulis kitab, ya kan? Gus Dur nggak bisa nulis kalau nggak baca. Gus Solah juga gitu, dan gus-gus yang lain, ya. Dan saya yakin di pesantren Tebu Ireng ini gudangnya ilmu, ya. Ya, gudang ilmu tapi ilmunya harus dibuka, diedarkan lewat tulisan-tulisan. Dan saya menghargai tulisan ini bagian dari itu ya. Dan insya Allah yang lain-lain di sini insya Allah akan semarak lagi diskusi dan menghasilkan tulisan-tulisan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.